Mengatakan tidak terhadap perilaku dosa tanpa memeriksa motivasi di balik perilaku dosa justru menjadi bagian dari bentuk baru usaha untuk membenarkan diri sendiri. Jadi fanatik nanti. Fanatik apa? Merasa diri lebih hebat dari orang lain. Akhirnya akan melahirkan dosa-dosa baru lainnya. Sombong, rasa lebih hebat, dan yang lain-lain. Tetapi begini, tadi kita lihat menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya apa? Mengekspos dan membongkar semua berhala yang ada di dalam hati. Artinya begini, kita itu menyalipkan daging manusia lama, cekik dosa pada tingkat motivasi. Tadi katekismus yang disampaikan oleh Pastor Eric sangat indah. Dosa bukan hal-hal yang jahat seringkali, tapi hal-hal yang baik dibuat menjadi yang terpenting. Seperti tadi saya cerita, pekerjaan, pacar, kesuksesan bisa jadi yang terpenting. Artinya saudara harus mengidentifikasi berhala, membongkar berhala itu dan lucuti kekuatannya di tingkat yang terdalam, yaitu motivasi, keinginannya. Saya selalu ngomong ini, epitumia. Katakan sama-sama, epitumia. Itu hasrat nafsu kita, yang hati kita inginkan secara berlebihan. Mengapa hal itu kita inginkan secara berlebihan? Hal itu sebenarnya adalah penyelamat palsumu. Kenapa kamu pikir kamu bisa dendam? Karena kamu pikir kalau kamu dendam kamu menghukum orang itu, sehingga kamu feel better. Padahal saudara feel better itu, saudara merasa lega, itu hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Tapi karena kita kurang percaya pada salib Kristus, kita lebih percaya dengan dendam kita. Kita bilang di dalam hati, aku harus balas. Kita bilang di dalam hati, aku harus punya kesuksesan. Kalau enggak, aku enggak berharga. Hidupku udah enggak ada gunanya. Kalau aku kehilangan itu, dan itu menjadi sumber hidupku, harga diriku, jati diriku, identitasku, tidak perlu identifikasi. Cari apa itu, proses itu. Kapan kita punya kesempatan untuk menyalipkan daging, mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Tadi di ayat 11 di Filipi dikatakan begini, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari orang di antara orang mati. Gini saudara, untuk mendapatkan kebangkitan Kristus, saudara harus mengalami kematian terlebih dahulu. Sekali lagi saya ulang poin di atas. Pergumulan, tantangan, penderitaan diizinkan Tuhan di dalam hidup kita untuk mengekspos semua bagian hidup kita yang butuh dijamah. Supaya kemarahanmu itu mati, diganti oleh pengampunan. Supaya dendammu itu mati dan diganti oleh kasih. Banyak bagian hidup kita yang bercokol. Ini perlu dijamah oleh kuasa kebangkitan Kristus. Jadi bersukacitalah saudara jika ada pergumulan. Bersukacitalah jika ada tantangan, bahkan ada penderitaan. Karena itu adalah alat Tuhan untuk mengekspos semua berhala-berhala dalam hidup kita. Bagaimana obatnya? Waktu saya sudah habis di sini. Pandang salib Kristus. Nah, kenapa saya tulis di sini? Memandang salib Protestan. Saudara menotis gak? Salib Protestan tidak ada korpus Kristus. Tahu? Tidak ada Kristusnya di sana. Kenapa? Karena salib Protestan, Kristusnya sudah menang atas kematian. Jadi karena Yesus menang atas maut, dia sudah bangkit. Tidak ada lagi disalib karena dia sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Disalib, perhatikan, Allah menunjukkan kasihnya yang besar. Dengan apa? Merengkuh kerapuan saudara. Disalib, Allah menunjukkan kasihnya yang besar. Merasakan penderitaan terberat kita. Mengalami kejahatan terbesar, menjalani kengerian maut. Tapi puji Tuhan, karyanya tidak berhenti di salib. Dia menang. Bagaimana dia menang? Dia bangkit. Yang setuju katakan amin. Karena dia bangkit, kita memperoleh apa? Keutuhan. Kita memperoleh kemenangan. Kita memperoleh ketenangan. Saudara dan saya memiliki pengharapan, pemulihan, keselamatan. Di hari ini, saudara punya tantangan, saudara punya penderitaan. Jangan-jangan itu adalah alat Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya saudara mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, bersekutu dengan penderitaannya, supaya saudara dan saya jadi semakin serupa dengan Kristus. Amin saudara.